Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahratul Hayati dari kelas 4A dengan NIM 124208002. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang daur biokimia dalam lingkungan. Nah, sebelum itu kita langsung saja. Jadi pengertian dari daur biogeokimia sendiri itu adalah suatu siklus peredaran unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan balik lagi. Itu melalui proses biologis, kimia, dan geologis. Nah, komponen-komponen yang terlibat itu seperti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, kenapa proses ini tuh sangat penting? Karena proses ini tuh berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Eee, daur biogeokimia ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada siklus air atau hidrologi, kemudian ada siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Nah, slide yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus hidrologi sendiri itu merupakan suatu proses penguapan air yang terjadi secara terus-menerus, dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Jadi proses ini tuh terjadi secara alami dan tidak pernah berhenti karena dipengaruhi oleh energi panas matahari dan gaya gravitasi bumi. Jadi air yang ada di bumi itu tidak pernah benar-benar hilang, tetapi hanya berpindah tempat dan berubah bentuk. Misalnya dari air cair menjadi uap air, kemudian kembali lagi tuh menjadi air hujan. Nah, jadi siklus hidrologi itu sangat penting karena menjaga ketersediaan air di bumi, baik itu air di sungai, danau, maupun lautan. Nah, terus di sini kita akan masuk ke proses utama siklus air. Nah, jadi di sini tuh ada 5 proses di mana yang pertama ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan run off. Nah, evaporasi sendiri merupakan proses penguapan. Jadi ini tuh proses pertama dari siklus hidrologi, eee, di mana perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air akibat panas matahari. Jadi ketika matahari memanaskan permukaan bumi yang berada di laut, danau, sungai, waduk maupun permukaan tanah itu akan berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Nah, itu tuh disebut evaporasi atau penguapan. Nah, selain evaporasi ada juga proses yang disebut transpirasi. Nah, ini tuh, penguapan air tapi dari tumbuhan melalui daun. Jadi tumbuhan tuh menyerap air dari tanah melalui akar, kemudian air tersebut tuh akan keluar dalam bentuk uap melalui stomata pada daun. Dari tanah melalui akar, kemudian air tersebut tuh akan keluar dalam bentuk uap melalui stomata pada daun. Nah, proses yang kedua adalah kondensasi atau pembentukan awan. Jadi setelah uap air itu kan naik ke atmosfer. Nah, uap air tersebut tuh akan mengalami penurunan suhu. Nah, karena semakin tinggi tempatnya suhu udaranya kan semakin dingin. Nah, akibatnya uap air itu akan berubah menjadi butiran-butiran air air kecil. Nah, ini tuh proses, eee, kondensasi atau pembentukan awan. Jadi butiran-butiran air kecil ini akan berkumpul dan membentuk awan. Jadi semakin banyak uap air yang mengalami kondensasi, maka awan itu akan semakin tebal dan besar. Terus, proses yang ketiga adalah presipitasi atau hujan. Nah, jadi ketika awan itu sudah, eee, jadi kan dari uap air yang mengalami kondensasi kan akan membentuk awan yang tebal dan besar. Nah, jadi awan yang tebal dan besar ini itu udah tidak mampu lagi menahan butiran air yang semakin besar dan berat, maka air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, jadi proses ini tuh jatuhnya air dari atmosfer ke bumi itu disebut presipitasi atau yang biasa kita kenal hujan. Nah, proses yang keempat adalah infiltrasi. Nah, jadi tuh setelah hujan turun ke permukaan bumi, air itu akan meresap ke dalam tanah, melalui pori-pori tanah. Jadi air itu masuk lagi ke tanah. Nah, ini tuh disebut infiltrasi. Artinya, kan setelah hujan turun ke permukaan bumi, air itu akan meresap ke dalam tanah gitu, melalui pori-pori tanah. Nah, eee, ketika air meresap ke dalam tanah yang akan menjadi air tanah, itu tuh sangat penting bagi, cadangan air bagi tumbuhan dan juga sumber air bagi manusia sendiri. Jadi, terakhir adalah run off atau aliran permukaan. Jadi, tidak semua air hujan itu dapat meresap ke dalam tanah. Jadi sebagian air itu akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, ataupun lautnya. Jadi aliran air di permukaan tanah inilah yang disebut runoff. Nah, runoff itu biasanya terjadi ketika tanah itu udah jenuh sama air, hujan turun sangat deras, jadi intensitas hujan itu sangat tinggi, dan permukaan tanah tertutup beton atau aspal. Nah, akhirnya air itu akan kembali ke laut, dan dari laut air akan kembali menguap sehingga siklus hidrologi itu terus terjadi lagi secara alami. Nah, ini merupakan salah satu gambaran proses terjadinya siklus hidrologi. Kita masuk ke bagian selanjutnya, di mana itu peran komponen lingkungan dalam siklus air. Jadi di sini tuh ada 4 komponen, yang pertama ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, atmosfer sendiri itu, berperan sebagai tempat terjadinya penguapan penguapan, pembentukan awan dan hujan. Sedangkan hidrosfer itu merupakan sumber utama air, seperti laut, danau, dan sungai.
Terus, litosfer sendiri itu berperan dalam menyimpan air tanah dan proses infiltrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk biosfer sendiri itu merupakan makhluk hidup yang menggunakan air itu, sebagai kebutuhannya, seperti, fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, metabolisme, serta menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya itu aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sebenarnya banyak aktivitas kita yang dapat mengganggu keseimbangan siklus hidrologi. Misalnya yang pertama adalah penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi siklus hidrologi ini. Yang mana? Karena apa? Hutan itu memiliki peran yang sangat penting di mana akar pohonnya itu membantu menyerap air hujan ke dalam tanah. Terus tanah yang ditutupi vegetasi itu dapat menyimpan air lebih lama. Terus daun dari tumbuhan ini juga berperan dalam proses transpirasi. Nah, akibatnya dari penebangan hutan itu, maka risiko banjir meningkat, cadangan air tanah berkurang dan terjadi erosi tanah. Eee, Terus yang kedua adalah urbanisasi atau pembangunan kota. Nah, urbanisasi ini tuh juga dapat mengganggu siklus hidrologi karena apa, biasanya di daerah perkotaan itu biasanya banyak terdapat bangunan, jalan beraspal, beton, dan trotoar. Nah, permukaan tersebut itu bersifat kedap air sehingga air hujan itu tidak bisa menyerap atau meresap ke dalam tanah. Akibatnya air hujan akan langsung mengalir di permukaan tanah dan terjadinya peningkatan runoff atau aliran permukaan sehingga daerah resapan air itu semakin berkurang. Jadi dampaknya itu banjir saat musim hujan, kekurangan air saat musim kemarau, serta menurunnya cadangan air tanah. Dan dampak yang ketiga adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Di mana air tanah itu kan merupakan salah satu sumber yang banyak digunakan oleh manusia, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah pencemaran air yang berlebihan. Jadi aktivitas manusia yang ini tuh dapat menyebabkan pencemaran air yang mampu mempengaruhi kualitas air di dalam siklus hidrologi. Jadi itu sumber pencemaran air itu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan lain-lain. Jadi itu terjadi ketika air hujan turun dan tidak dapat diserap oleh tanah sehingga air mengalir dan menumpuk di suatu wilayah. Jadi tuh banjir tuh lebih sering terjadi karena itu berkurangnya hutan, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang buruk. Terus yang kedua adalah kekeringan. Nah, kekeringan ini terjadi ketika ketersediaan air itu sangat sedikit dalam jangka waktu yang lama. Jadi hal ini tuh dapat disebabkan karena berkurangnya cadangan air tanah, perubahan pola hujan, serta penggunaan air yang berlebihan. Nah, yang ketiga adalah, berkurangnya cadangan air tanah. Jadi jika air hujan tidak dapat meresap ke tanah dengan baik, maka cadangan air tanah akan berkurang. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan sumur menjadi kering, sumber air berkurang, serta masyarakat itu akan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, yang terakhir adalah, eee, kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini, misalnya itu seperti ikan mati karena pencemaran, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta, terganggunya rantai makanan di perairan. Nah, dalam rangka untuk menjaga keseimbangan siklus air ini, maka adanya upaya-upaya, seperti yang pertama adalah reboisasi. Nah, reboisasi ini adalah kegiatan menanam kembali di hutan yang gundul. Jadi dengan adanya pohon, air hujan itu dapat lebih mudah diserap oleh tanah, terus risiko banjir dapat berkurang, serta cadangan air tanah itu dapat meningkat. Kemudian, eee, pengelolaan daerah resapan air. Nah, jadi kita tuh menjaga daerah resapan air. Jadi daerah resapan air itu kan wilayah yang memungkinkan air hujan itu masuk ke dalam tanah. Misalnya hujan, taman, sama lahan terbuka. Jadi daerah ini tuh harus benar-benar dijaga agar daerah ini tuh seluruhnya tidak berubah menjadi bangunan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, penggunaan air secara hemat. Jadi penggunaan air yang sangat bijak itu sangat penting untuk menjaga ketersediaan air. Jadi kita tuh tidak membuang air secara berlebihan, menggunakan air sesuai kebutuhan. Limbah dari rumah tangga dan industri itu sebaiknya kan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungannya. Hal ini tuh bertujuan untuk mencegah pencemaran air serta menjaga kualitas air tetap terjaga. Nah, selanjutnya masuk ke siklus fosfor. Nah, siklus fosfor sendiri adalah proses peredaran unsur fosfor dari batuan, tanah, dan air ke makhluk hidup. Kemudian balik lagi ke lingkungan. Itu melalui berbagai proses alam gitu. Jadi, fosfor itu sendiri merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup karena apa? Karena berperan dalam pembentukan berbagai komponen penting dalam tubuh manusia. Dan jadi fosfor sendiri itu merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup karena berperan dalam pembentukan berbagai komponen penting dalam tubuh, misalnya DNA dan RNA. Nah, ini tuh yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. ATP yang merupakan, sumber energi utama dalam sel. Terus tulang dan gigi pada manusia dan hewan, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi berbeda dengan siklus karbon dan nitrogen, jadi siklus fosfor itu hampir tidak pernah melibatkan atmosfer. Karena fosfor itu umumnya bergerak melalui tanah, batuan, air, dan organisme hidup. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari siklus fosfor itu sendiri. Nah, selanjutnya itu masuk ke proses utama siklus fosfor. Yang pertama itu ada pelapukan batu.
batu fosfat. Nah, jadi sumber utama fosfor itu berasal dari batuan yang mengandung fosfat di dalam kerak bumi. Jadi batuan ini tuh mengalami proses pelapukan akibat berbagai faktor seperti hujan, angin, perubahan suhu, serta aktivitas dari organisme. Nah, jadi melalui proses pelapukan tersebut, fosfor yang terdapat dalam batuan akan dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk ion fosfat. Nah, jadi ion fosfat itu kemudian masuk ke dalam tanah, sungai, danau, serta laut. Jadi proses ini tuh merupakan tahap awal dari siklus fosfor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerapan fosfat oleh tumbuhan. Jadi setelah fosfat itu tersedia di dalam tanah, tumbuhan itu akan menyerap fosfat melalui akar. Jadi fosfor itu kan sangat penting bagi tumbuhan karena biasanya itu digunakan untuk pembentukan ATP, terus pembentukan enzim nukleat serta membran sel. Jadi dengan demikian itu fosfor itu menjadi bagian dari jaringan dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan fosfor melalui rantai makanan. Jadi kan fosfor yang sudah berada dalam tubuh tumbuhan itu akan berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Jadi misalnya itu hewan herbivora memakan tumbuhan. Nah, kemudian hewan karnivora itu memakan hewan herbivora. Jadi melalui proses ini tuh fosfor akan menjadi bagian dari jaringan tubuh, tulang, serta sel organisme. Nah, terus yang proses yang keempat yaitu penguraian organisme mati oleh mikroorganisme. Ketika tumbuhan atau hewan mati, tubuh organisme itu akan mengalami penguraian oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, proses seperti ini tuh biasanya disebut dekomposisi. Jadi melalui proses penguraian ini tuh fosfor yang terdapat dalam tubuh organisme ini akan dilepaskan kembali ke tanah dalam bentuk fosfat. Jadi fosfat ini tuh kemudian dapat kembali lagi digunakan oleh tumbuhan sehingga siklus fosfor itu akan terus berlangsung. Nah, yang kelima itu fosfor masuk ke perairan. Jadi sebagian fosfat yang terdapat di tanah itu akan terbawa oleh air hujan menuju sungai, danau, dan laut. Nah, jadi di perairan itu fosfat itu dapat dimanfaatkan oleh organisme air seperti alga, fitoplankton, dan tumbuhan air. Nah, terus yang terakhir yaitu pengendapan fosfat di dasar perairan. Jadi sebagian fosfat yang berada di perairan itu akan mengendap di dasar laut atau danau untuk membentuk sedimen fosfat. Jadi dalam jangka waktu yang sangat lama, sedimen ini dapat membentuk batuan fosfat baru melalui proses geologi. Jadi batuan tersebut itu kemudian balik lagi tuh mengalami pelapukan sehingga siklus fosfor itu terus berulang kembali. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari siklus fosfor itu sendiri. Nah, ini kita bisa mengamati jadi dari pertama sampai ke yang terakhir seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke peran komponen lingkungan dalam siklus fosfor. Jadi ini seperti yang pertama itu ada litosfer, di mana litosfer itu merupakan sumber utama fosfor karena fosfor sendiri berasal dari batuan fosfat yang berada di dalam kerak bumi. Kemudian yang kedua ada biosfer. Nah, jadi fosfor makhluk hidup itu kan memanfaatkan fosfor untuk berbagai proses biologis seperti pembentukan energi dan pertumbuhan. Kemudian ada hidrosfer, di mana fosfor itu kan dapat larut dalam air dan digunakan oleh organisme yang hidup di perairan. Kemudian uh, uh, poin yang keempat itu ada atmosfer, namun hampir tidak pernah berperan dalam siklus fosfor. Jadi berbeda dengan siklus lainnya, karena fosfor itu jarang ditemukan dalam bentuk gas. Kemudian kita masuk ke aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus ini. Nah, yang pertama itu penggunaan pupuk fosfat yang berlebihan. Jadi dalam kegiatan pertanian, petani itu sering banget menggunakan pupuk fosfat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Namun jika digunakan secara berlebihan, fosfat itu dapat terbawa oleh air hujan ke sungai dan danau. Nah, kemudian itu penggunaan limbah domestik dan industri. Jadi itu banyak beberapa limbah rumah tangga dan industri itu mengandung fosfat. Misalnya itu ada deterjen, limbah makanan, dan limbah pabrik. Nah, jika limbah ini tuh masuk ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu, maka kadar fosfat dalam air itu akan terus meningkat. Terus yang ketiga yaitu ada penambangan fosfat. Nah, fosfor juga kan diambil dari alam melalui penambangan batuan fosfat untuk dijadikan pupuk. Namun kegiatan ini itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan alami siklus fosfor itu sendiri. Nah, terus dampak dari gangguan siklus fosfat. Jadi itu jika jumlah fosfat di perairan itu terlalu tinggi, maka akan terjadi fenomena yang disebut eutrofikasi. Nah, di mana eutrofikasi adalah kondisi ketika nutrien di perairan itu meningkat sehingga terjadi pertumbuhan alga secara berlebihan. Akibatnya itu alga itu berkembang sangat cepat. Oksigen dalam air berkurang. Terus ikan dan organisme air lainnya itu dapat mati serta kualitas air menjadi buruk. Nah, ini tuh mengakibatkan gangguan ekosistem perairan. Nah, kemudian dampak dari gangguan siklus fosfor tersebut, maka adanya upaya untuk menjaga keseimbangan siklus fosfor, di mana ada beberapa upaya. Yang pertama adalah penggunaan pupuk secara bijak. Jadi penggunaan pupuk itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar tidak terjadi kelebihan fosfat. Kemudian pengolahan limbah. Jadi limbah rumah tangga dan industri itu sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau ke danau. Kemudian yang ketiga adalah pertanian yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah dan dan yang terakhir adalah pengendalian pencemaran.
Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwasanya, siklus biogeokimia itu seperti siklus hidrologi dan siklus fosfor itu merupakan proses alami yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Jadi melalui siklus ini, unsur-unsur penting dapat terus beredar di alam dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Namun, berbagai aktivitas manusia seperti penebangan hutan, urbanisasi, penggunaan pupuk berlebihan, serta pencemaran lingkungan itu dapat mengganggu keseimbangan siklus tersebut. Oleh karena itu diperlukan, berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan seperti menerapkan pertanian ramah lingkungan, mengendalikan pencemaran, serta tuh meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Dengan menjaga jadi dengan menjaga keseimbangan siklus di alam, kita tuh dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia dan lingkungan itu tetap lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.